Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai katun. Katun dipakai di waktu sahur. Saya tak lagi berpantun karena sudah dibacakan Pak Gubernur. Itu sekedar menjawab pantun saja. Apa kabar semua jamaah? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla matta'anallahu bituli umurihim wa bihusni adabihim wa lutfihim. Tadi Bapak Gubernur Kalimantan Utara menyebut nama Ustadz Abdul Somad. Ada satu kalimat yang saya pegang, saya ingat. Beliau mengatakan ini Ustadz luar biasa. Tapi kalau boleh saya koreksi Pak Gubernur, yang betul itu adalah ini Ustadz biasa di luar. Tapi akhir-akhir ini memang sulit untuk ngurus izin tabligh akbar di luar. Jadi di dalam masjid dibuat. Tapi Masya Allah di luar ada layar. Zainal itu artinya perhiasan. Arifin artinya wali-wali Allah. Zainal Arifin artinya perhiasan wali-wali Allah. Sebelum itu Habib kita mengatakan bahwa negeri ini negeri wali-wali. Ada ziarah wali-wali. Dan kalau kita lihat ada satu logo yayasan, Yayasan Aulia. Kalau satu wali, kalau banyak aulia, kalau satu nabi, kalau banyak ambia. Begitu bahasa Arab. Kalau satu kitab, kalau banyak kutub, kalau satu rasul, kalau banyak rusul. Kalau bahasa Indonesia cukup diulang. Kalau satu nabi, kalau banyak nabi-nabi. Mudah-mudahan beliau menjadi perhiasannya wali-wali. Karena nama adalah doa. Ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Itu ungkapan dari Shakespeare dari Inggris. Bagi dia nama itu tidak penting. Sekarang banyak orang ngasih nama anak main ilmu namanya cocokologi. Apa yang sesuai, itu dia kasih nama. Lagi tren sekarang menggabungkan antara nama bapak, nama ibu, nama suami, nama istri. Nama suami Sulaiman, nama istri Toyibah, lahir anak Letoy. Mohon maaf ya. Mohon maaf Pak Sulaiman sama Ibu Toyibah. Cobalah kasih nama yang baik-baik. Barokah doa. Akhirnya beliau diangkat Allah menjadi perhiasannya wali-wali yang ada di Kalimantan Utara. Allahu Akbar. Saya sebelum kemari tadi dibawa mampir singgah ke rumah Bapak Bupati Kabupaten Bulungan. Saya sudah banyak mampir ke rumah wali kota, ke rumah gubernur, ke rumah menteri, ke rumah bupati. Biasanya mereka mengidangkan makanan. Paling banyak ikan itu 1-2 ekor. Tapi di Bulungan luar biasa 1000 ekor. Ikan apa namanya? Hah? Siapa yang mau makan malam 1000 ekor, datanglah ke Bulungan. Luar biasa. Gimana rasanya Pak Ustadz? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Karena rasa itu tak bisa diwakilkan dengan kata. Kalaupun ingin mencoba memilih kata untuk mewakili rasa, rasa pasti didustakan oleh kata. Andai aku menceritakan apa yang kurasakan saat ini, rasamu belum tentu rasaku. Pak Bupati ini orangnya beruntung dan bertuah. Kenapa? Ibunya masih ada. Ini ibu saya Ustadz Somad. Saya salami, saya cium tangannya. Ustadz Somad boleh salaman dengan perempuan? Sudah tua boleh.
Nah, ini nanti banyak ini. Kenapa Ustaz Somad katanya ceramah tidak boleh sentuhan dengan tangan perempuan? Dengan ibu kita. Melihat ibu orang, ingat ibu kita. Melihat anak orang, ingat anak kita. Tapi melihat bini orang, jangan lupa bini kita. Mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur, sehat badan. Di samping beliau ada anak muda yang luar biasa, menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Nama beliau adalah Bapak Hasan Basri. Hasan artinya baik, Basri artinya orang Basrah, Irak. Jadi beliau ini aslinya dari Irak. Seorang ulama besar bernama Imam Hasan Basri meninggal pada tahun 110 Hijrah. Dia berguru kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud yang dikirim Nabi ke Irak. Lalu kemudian setelah itu datanglah orang-orang Irak yang belajar. Maka mereka mewarisi ilmu para nabi, para sahabat. Nama ulama diambil menjadi nama anak-anak, nama orang-orang, nama manusia yang ada di Kabupaten Bulungan. Tujuannya untuk apa? Supaya negeri ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang selalu kontak dengan saya para habaib, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Di antaranya adalah Habib Muhammad Barakbah. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Karena sujudnya satu hari 1000 kali sujud, maka dia digelar dengan Zainal Abidin. Sayyidina Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Sayyidina Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Sayyidina Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut Al-Muhajir karena dia pindah dari Baghdad ke Yaman, negeri yang didoakan Nabi. Allahumma barik lana fi yamanina, berkahilah Yaman. Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak cucu, ilmunya sampai ke atap. Atap itu bahasa Arabnya saqaf, maka dipanggil dia dengan as-saqaf. Orang Indonesia susah menyebut as-saqaf, ditulis as-segaf. As-segaf, Al-Haddad, Al-Jifri bin Syihab bin Syekh Abi Bakar. Itulah dia fam marga para habaib yang sampai ke Nusantara dan sampai ke Bulungan, dan sampai hari ini mereka masih ada. Al-Jifri, Al-Haddad, salah satunya adalah Barakbah. Jadi ketika kami bertemu dengan ketua Persatuan Para Habaib Zuriat Keturunan Nabi Muhammad SAW di Jakarta, Rabithah Alawiyyin, namanya adalah Sayyidi Al-Habib Zain bin Sumaid. Kata beliau, ada beberapa fam marga habaib yang sudah tidak ada lagi di Yaman, sudah punah. Di antaranya adalah marga Barakbah, dan itu masih ada di Bulungan. Jadi fam Barakbah ini mesti punya anak banyak supaya masih hidup lagi sampai hari kiamat insyaallah. Ingat, saya hanya mengatakan anak banyak, bukan istri. Ini saya mesti jelas nih penyampaiannya. Nanti dipelintir ceramah saya. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bapak Kasdim, Bapak Kasrem, Ustadz Somad ini yang disebutnya bupati, gubernur, habaib, ulama, Pak Kasdim, Pak Kasrem. Tak adil Ustadz Somad ini. Kami datang menunggu dari tadi. Kenapa tak Ustadz sebut? Kalau saya bahas satu-satu, azan subuh baru selesai. Bagaimana cara menyapanya biar supaya semua kena? Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal.
Di tempat lain baleho ini penuh dengan foto-foto, tapi di Bulungan gambar saya saja yang dimuat. Entah di mana dapat panitia. Warna baju tidak ada hubungan dengan warna partai apapun. Memupuk keimanan dan ketakwaan. Nah, ini banyak yang masih belum bisa membedakan iman dan takwa. Kalau anak-anak kita ditanya, apa itu iman? Iman adalah iman. Takwa, takwa adalah takwa. Apa beda iman dengan takwa? Jangan banyak tanya. Banyak tanya, Yahudi masuk neraka. Ada teman kita ngasih tahu, ada razia di Jalan Jenderal Sudirman. Ada razia lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman. Percaya bahwa di Jalan Sudirman ada razia, itu namanya iman. Apa namanya? Iman. Iman kepada apa? Iman kepada razia. Karena percaya bahwa ada razia, lalu sebelum berangkat cek helm, bunyi klik atau tidak, buka kantong, lihat STNK BPKB, bayar pajak atau tidak, sampai pas mau berangkat tutup pentil ban pun dilihat. Saking takutnya, maka takutnya dengan menyiapkan surat-surat dan helm itu disebut dengan takwa. Jelas? Biasanya definisi dengan contoh itu lebih paham, lebih masuk ke akal pikiran. Jadi kalau nanti ada orang bertanya, apa itu beda iman dengan takwa? Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin. Apa itu? Kena tilang. Percaya ada razia, itu namanya iman. Karena percaya ada razia, lalu menyiapkan surat-surat, helm, pakai sepatu, jangan pakai sendal jepit, maka kesiapan untuk mengikuti aturan itu namanya takwa. Saya masih belum jelas Pak Ustadz. Oke, saya kasih contoh kedua. Pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter membawa balon berwarna hitam yang tidak ada dalam lagu balonku ada 5. Karena di situ hanya disebut merah, kuning, kelabu, hijau, dan ungu, biru dan ungu. Tidak ada balon hitam. Balon hitam itulah yang dipegang dokter di puskesmas. Diikatnya lengan kita, dipencet-pencetnya balon hitam, lalu setelah itu dia katakan, Bapak kena penyakit darah tinggi, darahnya 150 per 180. Percaya kepada ucapan dokter itu namanya iman. Beriman kepada apa? Beriman kepada dokter. Lalu karena kita kena penyakit tekanan darah tinggi, lalu apa kata dokter? Jangan banyak makan minyak, jangan makan kepiting, jangan makan telur, jangan telur puyuh, jangan minum susu, banyak makan buah, rajin olahraga, jangan mikir macam-macam. Ikut kata, nasihat, saran dari dokter, itu disebut dengan takwa. Jelas? Biasanya di beberapa tempat 2 kali contoh jelas. Apalagi di Bulungan. Karena di Bulungan ini orangnya cerdas-cerdas. Dari mana Ustaz tahu? Makanannya bergizi dan berkualitas. Karena kabarnya ikan di sini matinya cuma sekali. Di tempat lain ikan itu mati sampai 5 kali. Dari laut, sungai naik ke sampan sekali. Dari sampan masuk ke kulkas sekali. Dari kulkas masuk ke kuali 3 kali. Dipanaskan 3 hari berturut-turut 5 kali.